Ucapan saya ingus, nggak ada itu. Kalau bisa Ini tahan agak emosi. Enggak, Tahan bukan emosi. Tidak Justru usah kami sedang keluarkan berhibur kalimat sama yang Anda. tidak penting. Karena udah. aku pun Nggak bisa usah ditanggapi kalau mengucapkan tidak penting. kalimat yang tidak penting dan itu Oke, tidak baik. Kasih saya Silakan. waktu untuk menjelaskan ya, menerangkan. Kau Kenapa menerangkan? sebenarnya Kau di dalam bertanya apa kekristenan menerangkan? pun tidak boleh di karena Sebentar, kalau kamu ditanya kau nanti bertanya muter-muter apa gitu menjelaskan? loh. Nanti Kau saya bertanya menerangkan sama dulu, aku. saya bertanya baru kamu jelaskan gitu loh. Ya kan? Ya bertanya, jangan Mana mungkin saya menerangkan. bertanya sesuatu yang muter-muter, sementara saya tunggu jawaban, muter-muter jawabnya. Saya tidak pernah Jadi, mutar. bila Silakan saya kamu menjelaskan, bertanya. kamu tangkap dulu. Sampai kamu Dengar sebentar dulu dulu. loh. Sampai kamu bilang silakan, saya baru jawab. Saya diam berarti bukan tidak menjawab, tapi menunggu kau bilang silakan. Silakan. Iya, diam, silakan, diam. Oke. Kenapa dalam Islam tidak boleh dibahas itu tentang roh, ya Roh Kudus? Saya kasih iming-iming sedikit bahwa tatkala Allah mengatakan tentang roh itu adalah urusan Allah, maka di dalam Bible di keimanan Kristen saja pun memang bingung tentang roh. Ini nanti kita akan membuktikan bahwa nanti seorang Rudi ini akan muter-muter nanti. Kenapa? Di Kejadian 6 nomor 3, Tuhan berkata, akan tetapi rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, hanya 120 tahun. Jadi kalau manusia awam, seperti juga yang dikatakan sama Tuhan Paulus mereka di Roma 8 nomor 9, memang roh Allah dan roh kudus itu ada di dalam setiap manusia. Sebentar. Kami tidak pernah menuhankan Paulus loh. Belum. Tolong kata-kata yang nggak penting. Belum Kalau aku bilang Tuhan selesai. Muhammad gimana? Aku Belum yang ingatkan kau 3 selesai. kali loh. Kalau aku bilang Iya, Tuhan iya, Muhammad belum selesai. gimana? Kan kau nggak enak. Tolonglah Langsung- beradab. Malon, Langsung beradab panas, kau dikit. Rudi. Kami di Indonesia ini orang beradab. Oke. Silakan. Oke. Astagfirullah. Ketawa. Oke, saya lanjut Makanya ya. kau sebutkan astagfirullah, Selanjutnya. harusnya moralmu baik. Silakan. Iya, selanjutnya. Belum lagi. Ini belum berapa menyakitkan ini. Akan ada yang lebih pedih. Kan ini akan ada yang lebih pedih. Assalamualaikum Sensei. Mana si Rudi tadi, angkat naik ke atas biar kita ikat di sini beliau. Rudi tuh harus denger Kores ngomong dulu Gurunda, baru dia mau berhenti. Oh iya, Muslim yang nanya sekarang gitu. Ya. Kalau nggak Kores yang menjawab, dia terus nyerocos gitu. Ayo, Rudi sini. Nanti lu bertanya pas bagian menjawab, gua menjawab sini. Yang bertanya Akhi Hidayah, Gurunda bertanya, Akhi Devlos bertanya. Gua bagian jawab aja gua. Na. Bahas Roh Kudus, tapi nggak paham apa itu Roh Kudus. Oh, rungkat ya, Enggak. gara-gara kawan saya nelpon saya. Labu itu. Labu itu cuma pansos doang. Kesempatannya untuk kabur ini. Aduh. Root naik root. Pansos doang itu kalau udah naik ke sini. Habis itu dia buka komal, dia reaksi, cari konten pansos doang itu. Labu itu buang aja dia ke laut. Gak ada gunanya itu manusia tuh.
Ya, jadi saya tambahkan sedikit teman-teman. Bisa ya? Boleh ya? Silakan Gurunda. Bibit bisa ya? Oke. Jadi gini, ketika berbicara Roh Kudus dengan Oten, siapapun mereka, kita jangan mau digiring keluar dari konteks Al-Quran. Karena di dalam agama Kristen itu sebenarnya Roh Kudus itu nggak ada. Jadi definisi Roh Kudus harus pakai definisi kita. Roh Kudus itu malaikat Jibril, dah selesai. Siapapun itu di luar daripada Jibril bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan terdiri dari dua kata untuk diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Roh Kudus itu sama seperti Allah. Dalam arti kata penamaan Roh Kudus hanya dinisbahkan kepada satu oknum, yaitu Jibril. Roh Kudus tidak bisa dinisbahkan kepada orang atau kepada penulis buku atau apapun itu. Roh Kudus Jibril, dah selesai. Kalau mereka kemudian mengatakan Roh Kudus adalah Tuhan, berarti bukan Jibril. Nah, kalau bukan Jibril berarti bukan Roh Kudus. Kejar sampai kepada akarnya. Dari mana Lai mengambil kata Roh Kudus ini? Nanti dia akan kepleset di situ. Karena sebenarnya sejatinya tidak ada Roh Kudus di Kristen. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Kul man kana aduwwan li Jibril. Penyebutan nama langsung di sini. Fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Apa yang dinuzulkan kemudian? Al-Quran. Jadi yang mewahyukan Al-Quran dari Allah perantaraannya adalah Jibril. Siapa Jibril ini? Apa gelar Jibril? Betul yang dikatakan Dinda Neplos tadi, Ruhul Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqq. Jadi yang menurunkan Al-Quranul Karim disebut Roh Kudus. Nama lain dari Roh Kudus Jibril. Di luar daripada itu bullshit, nonsen, penipuan, pembodohan. Jadi kalau ada yang mengatakan di kami Roh Kudus itu adalah Tuhan, itu neneknya kiper itu nggak ada. Yang mereka maksud Tuhan itu adalah hantu suci atau roh murni, bukan Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus di Kristen, nggak ada. Mana mungkin roh suci bekerja pada orang najis? Nggak mungkin. Gak mungkin. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang Bible. Di dalam kitab mereka dikatakan begini, Kisah Para Pewarta 8 nomor 16. Ya, mudah-mudahan si 3 huruf bisa dengarkan saya di bawah. Sebab roh suci belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ini di dalam Kisah Para Rasul 8:16. Nah ini, kenapa tidak ada Roh Kudus pada mereka? Karena memang pada saat itu malaikat Jibril belum datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pembatasannya ada. Kisah Para Rasul 19:5, ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Yesus. Belum ada pembaptisan dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena nanti ada pembaptisan dalam Roh Suci ketika kemudian Kristen itu berdiri. Yesus tidak pernah membaptis dengan 3 Tuhan tersebut, 3 pribadi. Nah, ini yang perlu kita pahami sama-sama. Jadi ketika orang Kristen berbicara Roh Kudus, itu dia sedang berbicara tentang hantu suci atau roh suci, bukan sedang berbicara mengenai Roh Kudus dalam perspektif pandangan umat Islam. Roh Kudus itu adalah Jibril, titik. Gak ada penambahan, gak ada pengurangan. Roh Kudus adalah Jibril. Kalau mereka ingin mengetahui lebih dalam lagi bahwa Roh Kudus adalah Jibril, coba tanya kepada mereka. Ke siapa tadi namanya, si akrobat, sang akrobat. Tanya ke dia, ada berapa oknum yang datang kepada Maria ketika Maria sedang mengandung atau akan mengandung? Apakah 2 atau 1? Penyebutan yang datang kepada Maria 2. Yang pertama adalah Gabriel, yang kedua adalah Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah 2 nama ini ditujukan kepada 1 sosok atau memang 2 sosok? Jawabannya adalah 1 sosok. Gabriel
adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus adalah Gabriel itu sendiri. Makanya Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam diperkuat dengan Ruhul Kudus. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Nabi Isa alaihissalam diperkuat dengan Rohul Kudus. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam Lukas 22:43. Apa yang tertulis di sana? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Siapa nama malaikat tersebut? Ini tanda tanya besar yang tidak akan mungkin ada seorang pendeta atau mantan pendeta yang bisa memberikan jawaban yang tepat, akurat, absolut secara ilmiah. Lukas 22:43, nama malaikat itu apa? Pasti mereka akan berujung kepada Gabriel. Man huwa Gabriel? Dia adalah Roh Kudus. Kedua, sebelum diambil alih. Kedua, kita lihat dari data yang dibawa tadi oleh saudara kita Al-Hidayah dan teman yang lain. Apa yang dikatakan di sana? Di Yohanes 16. Ketika roh kebenaran itu datang, apa yang terjadi? Roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Ini sifat apa ini? Ini sifat malaikat atau sifat Tuhan? Ini sifat malaikat atau sifat Tuhan? Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Pertanyaan saya kepada sahabat-sahabat saya yang ada di Komal ini sifat Tuhan atau sifat malaikat? Ada yang bisa jawab? Malaikat. Malaikat, subhanallah. Jadi yang datang setelah Yesus adalah malaikat, bukan Tuhan. Berarti roh kebenaran yang adalah Roh Kudus adalah malaikat. Siapa malaikat yang datang ketika Isa alaihissalam terangkat ke langit? Namanya malaikat Jibril. Datang kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalilnya tertulis? Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Berarti Roh Kudusnya bekerja di mana? Bekerja di Islam. Subhanallah. Jadi yang bekerja di Kristen roh apa? Hantu suci atau apa itu? Makhluk gaib, Holy Ghost. Tepuk tangan, terima kasih. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan mau digiring sama orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus sama dengan Jibril. Titik. Demikian, silakan. Saya tambahkan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril, bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu adalah malaikat. Boleh? Saya tambahkan. Silakan, Masya Allah. Silakan. Berdasarkan Mazmur pasal 104 ayat 4, saya baca dalam bahasa asli. Iya. Ose malakau ruhau mal, yang menciptakan roh malaikatnya. Saya baca pada King James. Saya baca pada King James Version. Who make his angel spirit, yang membuat suruhannya atau malaikat sebagai ruh. Bible menerangkan bahwa ruh adalah utusan atau malaikat. Malaikat bentuknya ruh. Itulah yang disebut Jibril. Ya. Masya Allah. Oke. Saya tambahkan juga pada 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Wujud nyata pekerjaan Jibril atau malaikat. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Jadi segala sesuatu yang kita ketahui dan menerangkan tentang manusia adalah roh manusia. Saya baca terus. Sendiri, roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Allah artinya Allah memiliki ciptaan, yakni ruh atau utusan. Ya, dan ini diutus oleh Allah kepada umat manusia, termasuk kepada Yesus Kristus yang dikuasai oleh Roh Jibril. Roh Kudus
Sehingga dia berdebat, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Akulah yang awal yang akhir. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu adalah gerakan hikmat Allah atau Roh Kudus, yakni Jibril. Demikian, saya tidak terlalu banyak memberikan narasi. Silakan lanjut. Masya Allah. Lanjut yang lain. Subhanallah, mantap sekali. Silakan ditambahkan, teman-teman. Silakan ditambahkan. Ya, mohon maaf Gurunda. Iya. Jadi di dalam Al-Quran memang disebutkan bahwa Ruhul Kudus atau ruhnya Allah itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat-malaikat lain selain Jibril itu tidak pernah dijuluki dengan Roh Kudus. Di dalam Islam malaikat itu ada 10. 9-nya itu Allah tidak pernah mengkonfirmasi atau menggambarkan di dalam Al-Quran bahwa malaikat-malaikat selain Jibril itu disebut dengan Roh Kudus. Sesuai Roh Kudus, apa yang betul. digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qadr. Ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Iya kan? Jadi di sini pada malam itu kemudian turun para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Tanazzalul malaikati warruhu. Jadi malaikat Jibril ini kemudian dibedakan dengan malaikat-malaikat yang lain. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi pada malam itu ketika malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran, para malaikat-malaikat itu turun serta malaikat Jibril, waruhu serta malaikat Jibril di sini dengan izin Tuhannya untuk kemudian mengatur setiap atau segala urusan min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam itu merupakan malam yang penuh dengan kesejahteraan sampai matahari atau fajar terbit, gitu. Jadi Ruh di situ siapa? Malaikat Jibril. Subhanallah. Iya. Terus kenapa masih ada penambahan kata malaikat? Nah, itu selain malaikat Jibril, para malaikat yang lain berarti itu Gurunda. Malaikat tuh, jadi 9 malaikat itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kemudian turun ke bumi. Itu juga 9 malaikat juga mengikuti waruhu, juga malaikat Jibril juga turun Bersama dengan malaikat lain. Ya, Gurunda. Masya Allah. Lanjut Dinda. Aku namain Ya. dikit-dikit, aku namain nih. Ya, aku dikit dulu ya. Ini aku bacain dikit. Wajib beri ilu Rasulullahi hifina waruhul kudusi laisa lahu kifa'u. Itu di Artinya mana? apa? Surah apa itu deh? Asik ya Gurunda ya. Hadits Pasti atau apa? ini aku baca lagi, pasti Gurunda tahu. Iya, coba. Wajib beri ilu Rasulullahi fina waruhul kudusi laina lahu kifa'u. Masya Allah. Malaikat Itu apa Jibril tuh? adalah utusan Allah. Malaikat. Nah, itu betul. Fina waruhul kudusi Di dalam Fina waruhul kudusi laisa di dalamnya Tidak ada laisa lahu selain- kifa'u. selain penawar atau obat. Sifat. Tadi ini gini. Enggak. Ini surah Al-Quran.
Ah, ini ayat aku. ini Gurunda. Ini di semua data pasti nomornya yang ini Gurunda. Ini hadis sahih Muslim hadis. 4545. Makanya saya agak asing Al-Quran kayak gini narasinya. Iya pasti. Hadis siapa Muslim? Tapi itu kuat kan? Itu Iya, itu cari pasti ada. Hadis Ini kuat apa itu, banget Dek? ini. Sahih Muslim 4545. Sahih Muslim 4545. Sebentar. Haddatsana Abdul Malik Iya betul. Abdul Malik bin Syuaib bin Alaid. Satu halaman itu hadisnya. Haddatsana Abdul Malik bin Syuaib. Salahu kifa. Iya, terus. Ya, Terus, cuman Dek. sampai situ dia. Waruhul Qudusi laisa lahu kifa. Ah. Artinya adalah Artinya ini dialah pedes Ruhul ini. Kudus yang tak tertandingi. Jangan dikasih langsung ke situ. Ambil klausa pertamanya dibawa. Sebentar. Sebentar. Mana dia dari Rasulullah fina? Bukan. Bukan. Dia, ya. Ayo. Au kita lu, bukan. Oh, terlalu jauh. Wajiberi. Itu. Jibril Rasulullah fi wa rasulu mana nih? Waruhul Ya, betul. Qudusi laisa lahu kifa. Artinya apa? Ini artinya adalah kepada Rasulullah semua Bukan dong. semua itu Al-Quran. mana dia? Jibril yang diutus oleh Allah untuk membantu kami. Iya, malaikat Jibril. Dialah Ruhul Kudus yang tidak tertandingi. Buar, selamat datang di Betul, iya. kebenaran. Iya, itu. Lanjut. Tidak ada tandingannya, Laisa. Iya. Izin sedikit Gurunda. Mengenai Roh Kudus, ini apakah di dalam Bible sendiri itu atau kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu apakah ada perkataan Roh Kudus di situ? Gurunda? Sementara kan di Al-Quran aja yang menjelaskan tentang Nggak ada. makna daripada Roh Kudus itu. Enggak ada. Nggak ada ya? Di Bible nggak ada. Nggak ada. Kalau kita melihat di dalam kata Roh Kudus ya, contoh misalnya di Mazmur 51:11, janganlah membuang aku dan dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus. Itu rohmu yang kudus, bukan berbicara oknum. Oke, bukan berbicara. Lalu kemudian di dalam Yesaya 63:10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Roh Kudus di sini juga bukan oknum. Oke, dalam arti kata oknum malaikat bukan, atau penyampai firman bukan. Ini jelas ini. Bahkan kalau kita melihat di dalam Daniel 4 nomor 8, para akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar, menurut nama dewaku, dan yang mereka penuh dengan roh para dewa yang kudus. Ini semakin buyar ketika berbicara mengenai Roh Kudus yang ada di dalam Al-Quran yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Jadi tidak ada hubungannya Roh Kudus yang ada di pengajaran para nabi, terkecuali ketika berbicara tentang An-Namus atau Nomos yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu baru ada kaitannya. Maksudnya nggak diganti ya? Nggak ada. Ini pernah kubahas Roh Kudus yang ada di dalam kitabnya mereka khususnya terjemahan lama itu adalah pneuma hagios. Apa itu? Roh suci atau roh murni. Apa roh murni ini? Pom bensin, bukan? Holy Ghost. Namanya Lilith hantu malam. Lilith. Orang Yahudi itu yang tahu kalau Lilith. Nah, yang lebih membingungkan lagi Gurunda itu di dalam kitab mereka itu malah lebih meninggikan Roh Kudus daripada Allah ataupun Tuhan itu sendiri. Ini sangat bingung sebenarnya. Tapi yang dikatakan Dinda Neplos itu betul itu. Kenapa? Lilith itu adalah roh yang bekerja pada orang masing-masing. Sementara Roh Kudus ini tidak bekerja kepada orang masing-masing. Roh Kudus datang kepada penolong. Penolong inilah yang kemudian menerima penjabaran Roh Kudus dari Elohim.
Jadi Elohim mengutus Sang Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Roh Kudus berbicara kepada Sang Penghibur. Penghibur ini menerima firman yang disampaikan oleh Roh kebenaran ini dari Tuhan. Roh kebenaran disampaikan kemudian oleh Roh Kudus kepada Sang Penolong, Penghibur. Penghibur ini merangkum kemudian itulah yang disampaikan kemudian kepada umat. Sementara yang mereka sampaikan itu benar, Roh Lilit bekerja kepada orang masing-masing. Makanya ketika kita lihat sekte ini berbeda dengan sekte lain, kenapa? Karena masing-masing rohnya berbeda. Roh Lilitnya masing-masing. Roh yang mereka katakan suci yang masing-masing memberikan pemahaman, pendalaman dan juga pengetahuan tentang apa yang mereka katakan sebagai kebenaran. Sementara di Islam tidak. Roh Kudus datang memberikan satu penggarisan yang tidak bisa ditawar-tawar. Apa itu? Al-Quran, Az-Zikr. Az-Zikr ini yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Siapa yang menjalankan Al-Quran berarti menjalankan amanat Roh Kudus. Jelas kita ya di situ ya. Tidak ada keraguan di situ kita. Makanya kalau misalnya kita mengatakan kita punya Roh Kudus, ada apa Roh Kudus itu? Al-Quranul Karim. Kok bisa? Yes, semua uraian huruf-huruf, kata-kata, kalimat, surah Al-Quran itu berasal dari malaikat Roh Kudus yang adalah Jibril alaihissalam yang diterimanya dari Sang Pencipta. Makanya di dalam Yohanes 16:13 apa yang dia sampaikan itu adalah apa yang didengarkan. Nah, Jibril tidak mendengarkan perkataan dari Allah, wahai Jibril, datanglah kepada hambaku Nabi Muhammad, perkenalkanlah namamu di sana. Enggak, seketika ia datang, Iqra. Iqra. Kenapa demikian? Karena Jibril, Roh Kudus mengatakan, menyampaikan, mengabarkan apa yang didengar. Yohanes 16:13. Apa yang didengarkan itulah yang dia sampaikan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dah selesai. Nah, sekarang kita lihat. Benarkah penulis Bible itu menerima dari pemberitaan Roh Kudus? Theophilus yang mulia, banyak orang ini dan itu, ini dan itu. Paulus di dalam kitabnya Korintus dia katakan, menurut pendapatku. Di Filipi juga mengatakan, menurut pendapatku, menurut pendapatku. Menurut pendapat Paulus berarti bukan dari Roh Kudus. Nah, itu dia. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas keinginanku sebagai orang yang bahlul, yang ingin bermegah. Berarti bukan dari Roh Kudus. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tidak mengeluarkan satu patah kata pun dari lisannya ketika dia sedang menyampaikan wahyu dari Roh Kudus. Itu perbedaannya. Nah, makanya ada yang disebut hadits, ada yang disebut Al-Quran, ada yang disebut hadits. Al-Quran adalah apa yang diterima dari Roh Kudus. Hadits adalah apa yang dijabarkan oleh Rasulullah yang diterima dari Roh Kudus. Itu jelas itu. Di Islam itu kaidahnya sangat jelas. Jadi jangan mau diajak oleh orang yang tidak berilmu kayak si akrobat membahas tentang Roh Kudus, habis itu yang dia bahas nanti apa? Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu arahnya ke situ. Dan yang paling kacaunya adalah Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Balaunya itu di situ. Oke, silakan dilanjut yang lain. Iyalah, itulah yang saya agak membingungkan juga, Guru ya. Mereka selalu mengambil kata-kata dari Al-Quran tetapi menggeser makna yang sebenarnya gitu. Iya betul. Padahal sudah dasarnya kan sudah ada gitu kan. Iya, tidak ada Roh Kudus di Kristen. Titik. Tidak ada Roh Kudus di Kristen. Yang ada pemberitaan dari kitabnya orang Yahudi, malaikat itu adalah roh. Benarlah yang dikatakan ayat Al-Quranul Karim, tanazzalul malaikatu warruh. Ruh ini adalah Jibril yang adalah Roh Kudus gitu. Nah, sekarang permasalahannya, malaikat ini makhluk roh atau bukan? Bukan. Makhluk roh ini makhluk roh. Malaikat ini makhluk roh. Malaikat ini makhluk roh.
Iya, Gaib. malaikat ini Gaib. adalah makhluk roh. Tapi kenapa Jibril dikatakan juga roh? Karena dia spesial. Roh Kudus spesial hanya untuk malaikat Jibril. Malaikat yang lain juga adalah makhluk roh, makhluk gaib. Gitu. Oke ya. Sip. Silakan dilanjut yang lain. Jadi kesimpulannya, ya karena saya live kan ini, kesimpulannya kepada sahabat-sahabat sekalian umat Islam, ya utamanya yang dibawa ini Laskar Api dan yang lain, ketika ada oten yang membahas tentang Roh Kudus, itu mereka sedang melawak. Karena Roh Kudus itu tidak ada di dalam perjanjian baru. Kalau indikasi di dalam perjanjian lama, jelas kita mengimani bahwa malaikat datang kepada para nabi menyampaikan firman. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, salah satu metode yang digunakan oleh Allah di dalam menyampaikan firman-Nya adalah melalui perantaraan malaikat. Malaikat yang dimaksud yang bertugas sebagai penyampai firman siapa? Jibril. Siapa Jibril ini? Roh Kudus atau Ruhul Amin. Itu jelas di Al-Quranul Karim. Nah, kalau Kristen berbicara mengenai Roh Kudus, itu mereka sedang memutarbalikkan lidahnya supaya Roh Kudus ini dianggap Tuhan. Roh Kudus sumbernya di Islam. Roh Kudus hanya ada di Al-Quran. Dan Roh Kudus berdasarkan asalnya yaitu Al-Quran adalah malaikat Jibril. Sedangkan di Kristen tidak ada Roh Kudus, tetapi mereka mengambil Roh Kudus dalam kitab mereka dan menjadikan Roh Kudus sama dengan Tuhan itu sendiri. Ini adalah penyesatan yang nyata. Demikian, silakan yang lain. Ini ada ayatnya begini, Sensei. Di ayat 85 Al-Isra itu, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberikan pengetahuan yang sedikit saja. Lalu di ayat ke-86-nya, dan sesungguhnya roh gitu ya. ya, dan Oh, iya. sesungguhnya jika kami menghendaki saya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapat seorang pembela pun terhadap kami. Lalu 87-nya ini menyenggol ke wahyu ini. Ke-87-nya kecuali karena rahmat Allah. Nah, iya Sensei, berarti memang ini mereka bertanya soal ruh, lalu kemudian Allah menjawab ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan firman Allah di ayat 86-nya, dan sesungguhnya kami jika kami menghendaki niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Berarti ini merujuk kepada Jibril. Benar sekali. Benar. Betul. Coba gini, Al-Quran menarasikan seperti data yang adik bawa tadi terkait dengan roh. Tuhan memberikan pengetahuan yang sedikit tentang ruh. Ini dijadikan olok-olok bagi mereka, orang yang tidak memiliki ilmu. Kamu itu tidak bisa mengetahui bahwa pencipta itu adalah roh. Kenapa? Karena kamu diberi pengetahuan di dalam Al-Quran tentang ruh itu cuma sedikit. Oke, mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Kenapa? Sifat penyampaian malaikat Jibril terkait Al-Quran yang mengatakan pengetahuan manusia tentang ruh itu hanya sedikit, dan ini adalah sifatnya menyeluruh. Kalau ada di luar Islam yang bisa menjelaskan tentang ruh lebih dari pengetahuan umat Islam, maka saya katakan ayat suci Al-Quran ternoda, ayat suci Al-Quran meragukan. Nah, untuk itu mari kita buktikan apa yang Kristen sang penyembah roh ini tahu tentang roh. Tanya kepada mereka, wahai orang-orang Kristen yang menyembah roh itu apa? Wujudnya seperti apa? Seperti apa roh itu berbicara? Seperti apa roh itu menciptakan? Atau katakan kepada mereka, apa perbedaan antara ruh yang kalian sembah dengan setan? Coba dengarkan apa jawaban mereka. Ujung-ujungnya bertanduk 7, bermata 7. Itu ujung-ujungnya. Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Yang mana? Coba terangkan roh itu apa?
Bagaimana roh itu mendengarkan? Yohanes 16 nomor 13. Apa yang diucapkan, apa yang didengarkan? Bagaimana roh itu bisa mendengarkan? Bagaimana roh itu bisa menyampaikan? Jelaskan ke saya. Nah, jawabannya itu tadi. Itu jawabannya. Nggak ada orang di atas muka bumi ini diberikan kemampuan melebihi dari kemampuan umat Islam tentang roh. Ilmu makrifat yang dipelajari para sufi itu jauh lebih tinggi daripada mereka yang mengaku menyembah roh. Ini jelas Al-Quran tidak bisa ternoda. Ketika Al-Quran mengatakan kami memberikan pengetahuan hanya secuil tentang roh. Nah, mari kita buktikan. Orang Kristen dengan pasang dada, orang Islam tak tahu tentang roh. Kamilah yang tahu tentang roh. Tanya, roh itu apa? Mulai itu komat kami kayak gitu dia. Nggak akan pernah bisa kita temukan. Paling ujung-ujungnya itu dia tadi. Aku melihat makhluk bermata, darah keluar dari matanya, mulutnya terhempus angin yang merupakan api yang membara, lidahnya seperti lidah-lidah api, rambutnya, kursinya dengan roda-roda api. Itulah roh Tuhan. Kayak gitu-gitunya. Kayak gitu-gitu yang disampaikan ke kita kalau kita berbicara dengan ruh tentang mereka. Nah, habis itu kita tanya, ketika kita berbicara di dalam Matius, ada roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tolong jelaskan ke kita, ruh yang membawa Yesus itu dengan iblis yang mencobai Yesus di padang gurun itu bedanya apa? Cak 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 cum cak kayak gitu. Nggak bisa. Manusia yang tidak diberi kemampuan apapun untuk mengetahui tentang roh itu kunci mati, coy. Kebenaran Al-Quran tidak bisa goyah. Demikian adik-adik sekalian, seperti itulah adanya. Demikian. Mantap sekali. Betul. Ya, coba nanti ketemu dengan Oten, suruh dia menjelaskan apa itu roh. Komat kami. Oh, pasti komat kamit. Kamu dikasih bahasa roh, sarabalaba-laba. Saya raba kamu, kamu raba aku, sama-sama meraba-raba. Kayak gitu-gitunya. Ini aja nanti. Raba-raba dia. Iya, nggak akan ada, nggak ada yang. Kita bilang kamu nggak ngerti. Ya, itulah komat kamitnya maksudku. Saya tambahkan boleh Pak ya? Iya, silakan Gurunda dan C, silakan Bang. Kata Jibril kan terdiri dari dua kata. Betul, benar sekali. Jabara dengan il. Dan El, betul. Ya, lalu kata Jabara itu identik dengan kata Jiber. Dalam bahasa Ibrani, artinya itu hamba. Hamba atau laki-laki, manusia, betul. Arti yang menguatkan. Nah, identik dengan ruh. Ruh ini menghibur, yang menguatkan. Bentuknya adalah roh. Lalu saya bandingkan juga dengan Mazmur pasal 104 seperti saya telah sebutkan tadi. Dan di sini ada hal yang searah dengan Al-Quran. Di sini disebutkan roh itu adalah ciptaan dan suruhan Allah. Kata suruhan Allah berarti malaikat. Saya baca dalam bahasa King James yang searah dengan bahasa Ibrani. Who made his angel spirit, yang membuat roh dan malaikat atau suruhannya. Ya, nah, sangat searah dengan Al-Quran yang mengungkapkan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat. Roh Kudus itu adalah Jibril yang menguatkan. Nah, Jibril itu berada di mana? Bukankah di dalam diri manusia ada tubuh, sesuatu yang kelihatan, jiwa, akal, kehendak, kemauan, emosi, dan berada yang ada pada bagian dalam, yakni hati. Jadi berada pada hati manusia. Jadi roh atau Jibril ini lah yang memimpin manusia dalam segala perkara seingin Allah. Iya. Demikian untuk sementara. Masya Allah.
Ya, jadi Roh Kudus itu bukan Holy Ghost ya. Beda ya teman-teman. Antara hantu suci dengan Roh Kudus itu berbeda. Ya, Roh Kudus sama dengan Gabriel. Betul yang disampaikan guru kita tidak tadi, itu betul sekali. Ya. Jadi kita udah sampai final ya teman-teman. Roh Kudus sama dengan Gabriel. Bertahan di situ. Minta mereka menguliti kitab mereka, asal dan akar kata Roh Kudus itu sampai ada di Bible kalian itu dari mana asalnya. Kejar di situ, kejar. Dan siapa pribadi Roh Kudus itu? Kejar di sana. Anda akan menempatkan mereka, kemudian akan berlete-lete, berlata-lata, berlato-lato di dalam menjelaskan Holy Ghost-nya mereka. Oke, saya kira gitu untuk dari saya. Karena di sini sudah maghrib, saya mohon undur diri. Terima kasih kepada guru saya dan Cemume. Saya banyak mendengarkan khutbah-khutbah, potongan-potongan khutbah antum. Semoga tetap istiqamah, ilmunya sangat luar biasa. Dinda Neplos, Anda luar biasa. Kores semuanya, Abang Arif dan juga Palopo, Demum Prakatuak. Lalu kemudian kepada host kita, ya tetap semangat terus, jangan mundur. Kemudian gaungkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Laskar Api di bawah, Anda semangat semua. Netizen-netizen yang belum masuk ke Laskar Api, terima kasih banyak Anda mendukung, baik yang ada di channel-channel umat Islam yang senantiasa menyerukan kebenaran. Mari kita memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kekuatan kita untuk membentengi umat dari rongrongan misionaris yang mengajarkan menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Saya kira gitu teman-teman, saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga undur diri. Terima kasih atas saya diterima untuk menyampaikan sesuatu di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.